Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami menjelaskan terkait dengan analisis formulasi strategi yang dimiliki oleh perusahaan Domino Pizza, kami akan memberikan sedikit informasi terkait dengan profil perusahaan dari Domino Pizza sendiri. Nah, perusahaan Domino Pizza adalah perusahaan berskala internasional yang menjual produknya yaitu berupa pizza di Amerika Serikat yang didirikan oleh Tom Monaghan dan James Monaghan adiknya. Perusahaan Domino Pizza ini berdiri pada tahun 1960 yang bermarkas di Ann Arbor, Michigan, Amerika Serikat. Nah, untuk saat ini, perusahaan Domino Pizza adalah perusahaan dengan pengiriman pizza terbesar yang memiliki 22,5% pangsa pasar di Amerika Serikat. Nah, hal ini juga sesuai dengan tagline yang diberikan oleh perusahaan Domino Pizza sendiri, yaitu pizza baru yang menginspirasi dan you go 30 minutes. Nah, kenapa tagline dari Domino Pizza adalah you go 30 minutes? Karena Domino Pizza memiliki strategi dalam pelayanan terhadap konsumennya, yaitu Domino Pizza akan melayani konsumennya dalam waktu 30 menit. Nah, apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus, maka hal ini juga akan menjadi daya tarik konsumen sendiri terhadap Domino Pizza. Perkenankanlah kami dari kelompok 1 dari kelas akuntansi B 2018 yang beranggotakan saya, Endah Tristiarini dengan NIM 72114180026. Kemudian ada rekan saya bernama M. Said Agi Lestianto dengan NIM 72114180029. Kemudian ada rekan saya yang bernama Nio Setia Saputri dengan NIM 72114180093. Dan yang terakhir ada rekan saya bernama Ade Irawan dengan NIM 721141800. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami yaitu tentang Domino Pizza. Oke, next kita lanjut untuk menganalisis metrik SWOT atau metrik Strength, Weakness, Opportunity, and Threat pada perusahaan Domino Pizza. Nah, metrik SWOT sendiri digunakan sebagai alat untuk mencocokkan antara faktor eksternal dan faktor internal suatu perusahaan yang digunakan oleh seorang manajer dalam mengembangkan strategi yang akan digunakan untuk perusahaan kedepannya. Nah, dalam hal ini, perusahaan Domino memiliki kekuatan di antaranya harga lebih terjangkau, kemudian sistem pelayanan online yang akurat dan efisien, kemudian home delivery, service kurang dari 30 menit, dan banyak promo yang ditawarkan. Untuk kelemahannya sendiri, Domino Pizza, kelemahannya adalah variasi menu masih kurang, kemudian outlet yang sedikit, tempat yang kurang nyaman dan kurang bersih, kemudian adalah konsep outlet yang kurang menarik dan terlalu sederhana, dan yang terakhir adalah fasilitas yang kurang. Nah, untuk kesempatan atau peluangnya, Domino Pizza memiliki perluasan pangsa pasar, kemudian yang kedua adalah pengembangan produk baru, kemudian bisa meningkatkan efisiensi home delivery service, kemudian bisa memperluas saluran distribusi, dan yang terakhir adalah meningkatkan penggunaan internet dalam sistem pemasaran. Nah, untuk ancamannya, perusahaan Domino memiliki ancaman yang pertama adalah adanya kompetitor yang produknya sama. Kemudian yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Kemudian adanya persaingan yang sangat ketat, dan yang keempat adalah persepsi konsumen yang berubah dari fast food menjadi healthy food. Nah, untuk hal ini strategi yang bisa digunakan oleh manajer perusahaan yang pertama adalah strategi SO atau strategi Strength and Opportunity yang digunakan untuk mencocokkan antara kekuatan dan opportunity yang dimiliki oleh Domino Pizza sendiri. Yang pertama yaitu kita lihat pada strength nomor 3 dan opportunity nomor 3, yaitu home delivery service kurang dari 30 menit, dan opportunity yang bisa didapatkan adalah untuk meningkatkan efisiensi home delivery service. Strategi yang bisa diambil oleh Domino Pizza adalah memperkerjakan 2 atau lebih tenaga kerja dan meningkatkan peralatan dan perlengkapan produksi, serta meningkatkan kendaraan untuk mobilisasi dalam melayani home delivery service. Sehingga karena Domino Pizza sendiri adalah memiliki home delivery service kurang dari 30 menit kan. Nah, karena
Domino Pizza memiliki kesempatan untuk meningkatkan efisiensi home delivery service, maka dalam hal ini Domino Pizza bisa menambah 2 pekerja atau lebih dan untuk menambah kendaraan lagi untuk proses mobilisasi home delivery ini semakin efisien dan efektif. Kemudian strategi SO yang kedua bisa kita lihat pada S1 dan O1, yaitu pada harga lebih terjangkau dan peluasan pangsa pasar. Karena harga yang lebih terjangkau, sehingga hal ini bisa menimbulkan peluang untuk Domino Pizza dalam memberi tanah dan membuka outlet baru supaya konsumennya juga akan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, strategi SO yang bisa diambil oleh Domino Pizza adalah dalam S2 dan O5, yaitu sistem pelayanan online yang akurat dan efisien. Kemudian peluangnya adalah meningkatkan penggunaan internet dalam sistem pemasaran, sehingga strategi yang bisa diambil oleh Domino Pizza adalah mengenalkan foto menu makanan dengan memasang iklan dengan tampilan yang menarik, sehingga para konsumen atau pelanggannya akan lebih tertarik untuk membeli makanan yang dijual oleh Domino Pizza sendiri. Kemudian strategi WO atau weakness and opportunity yang pertama adalah bisa kita lihat pada sisi W2 dan O1, yaitu untuk weakness-nya outlet yang sedikit dan opportunity yang pertama adalah perluasan pangsa pasar, sehingga strategi yang bisa diambil oleh Domino Pizza adalah memberi tanah dan membuka outlet baru. Kemudian strategi WO yang kedua bisa kita lihat pada W1, yaitu variasi menu yang masih kurang, dan O2 yaitu pengembangan produk baru. Oleh karena itu, Domino Pizza dalam strateginya, hal ini manajer bisa melakukan inovasi menu secara terus-menerus dan menyajikan menu khusus, sehingga dalam hal ini konsumen tidak akan merasa bosan apabila menunya masih stuck di itu saja. Apabila menu semakin berubah dan ada inovasi menu baru, sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk berbelanja atau membeli produk di Domino Pizza. Nah, kemudian ada strategi ST yang bisa kita lihat dan dicocokkan pada kekuatan dan threats, yaitu pada ancamannya. Yang pertama yaitu bisa kita lihat pada sisi S1 dan T2, yaitu harga lebih terjangkau dan kenaikan biaya produksi. Oleh karena itu, manajer bisa menggunakan strategi dalam hal mencari supplier yang memberi harga rendah dan terjangkau. Nah, kemudian yang kedua, strategi S yang kedua adalah kita bisa melihat pada sisi S4 dan T4, yaitu pada banyak promo yang ditawarkan dan persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Nah, karena hal ini, strategi yang bisa diambil oleh manajer adalah mempertahankan kualitas produk dan melakukan inovasi menu sesuai dengan minat konsumen, sehingga konsumen tidak akan pernah merasa bosan untuk berbelanja atau membeli produk di Domino Pizza sendiri. Kemudian strategi ST yang terakhir adalah bisa kita lihat pada sisi strike atau kekuatan Domino Pizza dari S1 sampai S4, dan bisa kita lihat pada sisi ancaman atau threat pada T4, yaitu persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Dalam hal ini, manajer bisa membuat strategi, yaitu melanjutkan strategi pengembangan pasar yang agresif dalam hal menciptakan menu dengan resep spanakopita, yaitu resep dengan menu-menu sayuran atau menu-menu alami yang sehingga nutrisinya masih akan tetap dijaga dan memiliki serat alami. Kemudian dari strategi WT atau strategi weakness and threat bisa kita lihat pada sisi S1 dan T4. Pada sisi W1 dan T4, yaitu W1-nya variasi menu masih kurang, dan T4 adalah persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Dalam hal ini, manajer Domino Pizza bisa mempunyai strategi, yaitu menyajikan menu makanan fast food yang sehat dengan resep spanakopita. Kemudian yang kedua bisa kita lihat pada menu W4 dan O3, yaitu konsep outlet yang kurang menarik dan terlalu sederhana bisa kita cocokkan dengan persaingan yang sangat ketat. Nah, dalam hal ini, manajer bisa melakukan renovasi dan penataan tempat yang sesuai dengan semua kalangan, sehingga baik kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa tetap bisa menikmati konsep ruangan yang diberikan oleh pihak Domino Pizza sendiri. Kemudian analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu analisis matriks IV dan EV dari Domino's Pizza.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait faktor internal dari Domino's Pizza atau matriks IV, di mana dalam matriks IV ini terdiri dari dua faktor strategis. Yang pertama dari kekuatan atau strength, dan yang kedua ada kelemahan atau weakness. Nah, dari kekuatan dan kelemahan ini didapat dari analisis SWOT yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, untuk kekuatan atau strength dari Domino's Pizza ini terdiri dari 4, yaitu harga lebih terjangkau, serta sistem pelayanan online yang akurat dan efisien, lalu home delivery service kurang dari 30 menit, dan yang terakhir ada banyaknya promo yang ditawarkan oleh Domino's Pizza. Dan untuk kelemahannya yaitu ada 5. Yang pertama ada variasi menu yang masih kurang, outlet yang sedikit, tempat yang kurang nyaman dan kurang bersih. Selanjutnya ada konsep outlet yang kurang menarik dan terlalu sederhana, dan yang terakhir ada fasilitas yang kurang. Nah, dari kedua faktor strategis tersebut dilakukan pembobotan dan scoring, di mana dapat diambil kesimpulan bahwa skor yang didapat total yaitu 2,65, dan dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil pembobotan tadi, yaitu kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama pada faktor kekuatan hasil tertinggi dengan bobot 0,15 dan rating 4 serta skor total yaitu 0,6, yaitu pada harga produk yang terjangkau. Selanjutnya yang kedua ada faktor kelemahan, yaitu faktor kurang efisiennya unit usaha yang memiliki bobot 0,13 dan rating 2 serta skor total 0,26, yaitu ketersediaan outlet yang masih sedikit menunjukkan bahwa faktor tersebut dapat menjadi penghambat bagi perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir ada total skor tertimbang yaitu 2,65 yang diperoleh dari hasil analisis IV, menunjukkan bahwa perusahaan saat ini berada pada posisi internal yang cukup kuat untuk meminimalisir kelemahan yang ada di perusahaan Domino's Pizza ini. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu matriks EV. Dari matriks EV ini juga terdapat dua faktor strategis yang didapat dari hasil analisis SWOT, yaitu yang pertama ada kesempatan atau opportunity, dan yang kedua ada ancaman atau threats. Nah, untuk kesempatan yang dimiliki oleh Domino's Pizza ini, yang pertama ada perluasan pangsa pasar, kedua pengembangan produk baru, ketiga meningkatkan efisiensi home delivery service, 4 memperluas saluran distribusi, dan yang kelima ada meningkatkan penggunaan internet dan sistem pemasaran. Selanjutnya untuk ancamannya ada 4. Yang pertama ada adanya kompetitor yang produknya sama, selanjutnya kenaikan biaya produksi, ketiga ada persaingan yang ketat, dan yang terakhir ada persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Nah, dari dua faktor strategis tersebut dilakukan pembobotan yang sama seperti IV tadi. Untuk total skor yaitu 2,91 dan bobotnya 1,0. Nah, dari matriks EV tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan yang menggambarkan kondisi eksternal perusahaan, yaitu yang pertama pada faktor kesempatan, hasil tertinggi didapat bobot 0,14 dan rating 4 dengan skor total 0,56. Itu memperluas saluran distribusi menjadi peluang yang cukup besar bagi perusahaan Domino's Pizza untuk memperluas jaringan penjualannya atau pangsa pasarnya. Selanjutnya, pada faktor ancaman, persepsi konsumen yang berubah-ubah dari fast food ke healthy food yang memiliki bobot 0,13 dan rating 4 dengan total skor 0,52 menunjukkan bahwa faktor tersebut mempengaruhi perusahaan Domino's Pizza karena dengan berubahnya persepsi konsumen tersebut akan merubah juga pada pola makan konsumen, sehingga konsumen akan lebih memilih mengkonsumsi makanan yang lebih sehat daripada makanan yang cepat saji. Dan
turunnya jumlah penjualan tersebut adalah sebab akibat dari pola makan konsumen yang berubah tadi. Dan yang terakhir ada total skor tertimbang, yaitu 2,91 diperoleh dari hasil analisis EV menunjukkan bahwa perusahaan Domino's Pizza ini berada pada kondisi di atas rata-rata untuk menghadapi kesempatan dan ancamannya. Selanjutnya ada analisis GSM atau Grand Strategy Matrix. Nah, untuk data yang diperoleh untuk menentukan GSM ini yaitu dari data hasil analisis IV dan EV. Untuk hasil analisis IV yang telah saya jelaskan tadi yaitu ada 2,65 untuk total skor atau rata-rata tertimbangnya, dan yang EV-nya itu 2,91. Nah, untuk data atau angka tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan posisi dari Domino's Pizza sendiri, apakah di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, untuk menentukannya yaitu dari koordinat titik IV yaitu 2,65 itu kita gunakan sebagai garis sumbu X atau yang horizontal. Selanjutnya untuk 2,91 yaitu pada sumbu Y atau vertikal, seperti itu. Nah, bisa dilihat dalam slide bahwa sumbu X yaitu 2,65 yaitu menunjukkan bahwa strong competitive position itu berada pada posisi 2,65. Selanjutnya untuk rapid market growth yaitu pada posisi 2,91. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Domino's Pizza ini berada pada kuadran 1 atau posisi kuadran 1, yang berarti bahwa perusahaan itu mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang eksternal yang ada, sehingga Domino's Pizza akan bersaing menggunakan strategi-strategi bisnis yang lebih agresif. Nah, untuk bentuk strategi yang dapat digunakan dan ditawarkan dalam kuadran 1 ini ada 7. Yang pertama ada pengembangan pasar. Domino's Pizza ini dapat melakukan pengembangan pasar atau memperluas pangsa pasar dari Domino's Pizza sendiri yang tadinya ada di negara berkembang bisa dikembangkan di beberapa negara bagian yang lain. Selanjutnya ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini dapat dilakukan oleh Domino's Pizza untuk menarik para pelanggan agar penjualan dapat meningkat. Selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, Domino's Pizza ini dapat melakukan pengembangan produk di mana selera konsumen ini berubah dari junk food menuju healthy food. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Domino's Pizza untuk melakukan pengembangan produk atau inovasi produk dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada integrasi ke depan. Integrasi ke depan ini artinya bahwa Domino's Pizza dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan distributor yang lain, seperti itu. Selanjutnya ada integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang ini berarti bahwa Domino's Pizza dapat melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan supplier-supplier yang dapat membantu operasional dari Domino's Pizza sendiri. Selanjutnya ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal ini dimaksudkan bahwa Domino's Pizza ini dapat melakukan kerjasama dengan para sesama pesaing, di mana Domino's Pizza dapat melakukan komunikasi atau melakukan semacam kombinasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang sejenis, seperti itu. Selanjutnya ada diversifikasi konsentrik. Ini dimaksudkan bahwa Domino's Pizza dapat melakukan pengembangan atau melakukan perluasan terhadap konsentrasi dari Domino's Pizza sendiri yang tadinya hanya mengelola makanan pizza. Domino's Pizza ini dapat melakukan operasi perusahaan yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada the future of Domino Pizza. Ada beberapa masalah yang harus segera diputuskan oleh Domino Pizza agar
perusahaan dapat berjalan sesuai yang seharusnya. Pertama, haruskah perusahaan melanjutkan strategi perkembangan pasar yang agresif dan menerima risiko yang terkait dengan ekspansi ke pasar yang memiliki sedikit keahlian yang beroperasi di dalamnya. Domino bisa melakukan strategi, yaitu bisa kita lihat pada strategi atau kekuatan yang dimiliki oleh Domino Pizza yang bisa kita lihat dalam matriks SWOT bagian S1, S2, S3, dan S4. Kemudian kita telah dengan melihat ancaman atau threat point T4. Maka dalam hal ini perusahaan atau Domino Pizza bisa melakukan strategi untuk tetap melanjutkan strategi pengembangan pasar yang agresif karena perusahaan mempunyai ancaman yang berupa persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Dan ancaman ini bisa diatasi dengan kekuatan Domino Pizza, yaitu berupa harga yang terjangkau, sistem pelayanan online yang akurat dan efisien, memiliki home delivery service kurang dari 30 menit, dan juga banyak promo yang ditawarkan. Jadi, di sini Domino Pizza berusaha menarik pelanggan dengan berbagai kekuatan yang dia miliki agar pelanggan tetap membeli produk Domino Pizza meskipun ada ancaman berupa persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Oleh karena itu, Domino Pizza membuat makanan cepat saji yang dibuat dengan resep spanakopita. Yang kedua ada lokasi geografis baru atau wilayah apa yang harus menjadi fokus Domino. Fokus Domino Pizza yaitu melakukan perluasan pasar khususnya di negara berkembang karena Domino Pizza memiliki kekuatan yaitu produk yang dijual harganya terjangkau sehingga dalam hal ini bisa menembus penjualan ke berbagai kalangan konsumen. Perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan melakukan pemfokusan pada wilayah negara berkembang karena negara berkembang populasi masyarakat berupa ekonomi menengah dan ke bawah. Jadi akan meningkatkan penjualan Domino Pizza karena masyarakat ekonomi menengah ke bawah akan tertarik dengan harga yang murah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, haruskah Domino hanya mengikuti peluncuran toko internasional Pizza Hut? Jawabannya adalah tidak. Harus mengikuti peluncuran pasar internasional Pizza Hut. Karena Domino Pizza sudah memiliki pangsa pasar di negara-negara berkembang. Pangsa pasar tersebut khususnya di negara Cina dan negara berkembang lainnya. Karena Domino Pizza menawarkan harga yang terjangkau, sehingga dalam ini ketika Domino Pizza akan membuka toko di negara berkembang akan menarik pembeli karena harganya yang sangat terjangkau dan juga pembeli dari berbagai kalangan pun tetap bisa berbelanja di Domino Pizza karena harganya yang terjangkau dan Domino Pizza sering menawarkan penawaran yang menarik. Alasan lain yaitu dengan mengikuti strategi berbagai restoran pesaing lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjalin kemitraan dengan melihat strategi dari restoran tersebut dan bisa melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi untuk memperluas segmen pasar dari Domino Pizza sendiri. Selain itu, bisa juga dengan membangun inovasi sendiri dengan menciptakan suatu produk pizza dengan kualitas dan ciri khas tersendiri. Ini juga karena Domino Pizza sendiri sudah memiliki pangsa pasarnya sendiri. Hal ini bisa menjaga pelanggan yang ada di sini yaitu negara berkembang karena harga yang terjangkau. Karena populasi mayoritas negara berkembang adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai the future of Domino Pizza. Pada poin keempat, di sini jelaskan bagaimana perluasan ini akan mempengaruhi struktur perusahaan Domino. Perluasan pasar akan mempengaruhi struktur perusahaan Domino Pizza. Hal ini karena pada saat Domino Pizza melakukan perluasan daerah geografis baru, maka struktur perusahaan di bagian FVP, operasi pengembangan waralaba akan berubah atau menambah bagian riset pasar pada lokasi baru. Otomatis, waralaba Domino Pizza juga akan semakin baik, sehingga dapat membuat perusahaan semakin bertambah dari segi keuntungannya. Lalu dengan perluasan pasar, maka brand Domino Pizza akan semakin terkenal di dunia dan belahan bumi manapun.
Selanjutnya yaitu pada poin kelima, akan direstrukturisasi dengan pembagian geografis dan dengan demikian mendirikan kantor di Asia, Timur Tengah, dan Amerika yang dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk mengelola lingkungan yang lebih berisiko ini. Domino Pizza memungkinkan untuk mengelola lingkungan yang berisiko dengan catatan melihat matriks dari Grand Strategy Matrix atau GSM yang sudah ada, di mana Domino Pizza dilihat dari GSM berada di kuadran 1 dan memungkinkan untuk melakukan pengembangan pasar di beberapa negara, dalam artian di negara berkembang. Selain itu, Domino Pizza juga bisa melakukan penetrasi pasar dalam melakukan restrukturisasi struktur perusahaan. Hal ini dirasa lebih memudahkan Domino Pizza untuk menentukan restrukturisasi pada perusahaan. Namun juga bisa dilakukan riset pasar terlebih dahulu agar risiko pangsa pasar akan terminimalisir. Selanjutnya yaitu pada poin ke-6, apakah Domino Pizza mampu membelinya secara finansial? Jawabannya adalah mampu, karena Domino Pizza masih dalam kondisi keuangan yang baik. Terbukti dari analisis SWOT dilanjut EV dan EV Matrix, didapat bahwa posisi dari Domino Pizza di kuadran 1, yang artinya dari segi pertumbuhan pasar serta kekuatan terhadap kompetitor masih baik. Jadi dalam pembiayaan untuk semua strategi akan dilaksanakan dirasa mampu untuk didanai. Yaitu pada poin ke-7, haruskah Domino mempertimbangkan untuk menawar salad atau sederet pilihan menu sehat? Jawabannya adalah iya. Itu termasuk keharusan bagi suatu perusahaan untuk saat ini, dikarenakan area yang menjadi perhatian penting bagi semua perusahaan makanan cepat saji, termasuk toko pizza, adalah pelanggan yang berpikiran sehat, serta tekanan yang meningkat dari lembaga pemerintah untuk memberi label untuk produk dengan informasi nutrisi. Dari permasalahan tersebut bisa disimpulkan perusahaan Domino Pizza perlu menambah inovasi menu makanan yang memiliki nutrisi yang baik, seiring dengan perubahan pola pikir konsumen menuju ke arah yang lebih sehat. Upaya itu untuk memenangkan pelanggan yang sadar kesehatan, mematuhi peraturan pemerintah, dan membuat pelanggan saat ini merasa sedikit kurang bersalah tentang makan pizza. Menurut analisis EV, faktor perubahan persepsi tersebut akan merubah juga pola makan konsumen. Konsumen akan lebih mengonsumsi makanan lebih sehat daripada makanan cepat saji yang kurang sehat. Situasi tersebut akan menjadi ancaman yang serius bagi perusahaan dikarenakan turunnya jumlah penjualan sebab akibat dari perubahan pola makan konsumen. Selanjutnya yaitu poin ke-8, haruskah Domino membeli truk untuk mengirimkan produk daripada mengeluarkan biaya sewa yang besar? Jawabannya adalah perlu. Dengan membeli truk, maka bisa dijadikan sebagai penunjang mobilitas yang digunakan untuk mengirimkan produk dari Domino Pizza agar lebih mudah. Selain itu, supaya tidak mengeluarkan biaya sewa yang besar, maka lebih baik untuk membeli truk untuk keperluan mengangkut produknya. Dalam hal ini, Domino Pizza bisa meningkatkan kekuatannya yaitu dalam melakukan delivery order supaya pelayanannya lebih maksimal dan lebih efisien.